Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rifki Obet Sujarman Seputar dengan NIM 312310257 dari kelas I233D, ingin menjelaskan materi dari pertemuan 9, yaitu materi data mining. Baik, kita mulai saja untuk penjelasannya. Di sini materi P9 yaitu logistic regression. Jadi yang pertama, analisis regresi modern. Analisis regresi digunakan untuk membedah hubungan dan pengaruh antara variabel bebas X dan variabel terikat yaitu Y. Di sini untuk penjelasan regresi linear dan regresi logistik. Untuk regresi linear terbagi menjadi regresi linear sederhana dan berganda. Fokus pada prediksi nilai kontinu dalam skala rasio. Dan untuk regresi logistik, model regresi nonlinear yang menangani variabel terikat, kategori nominal atau ordinal, inti dari algoritma klasifikasi. Lalu yang kedua, linear versus logistic regression. Jadi ini perbandingannya antara linear dan logistic regression, yaitu regresi linear, fitur perbandingannya variabel terikat atau Y, itu regresi linear continue scale ratio. Kalau regresi logistik itu kategori nominal atau ordinal. Dan fitur perbandingan output, kalau di regresi linear nilai numerik langsung, dan kalau regresi logistik probabilitas 0 sampai 1. Ada lagi garis hubungan. Kalau di regresi linear itu linear garis lurus, kalau regresi logistik itu non linear atau huruf AS. Dan yang keempat ada metode estimasi. Kalau regresi linear ordinary least squares atau OLS. Kalau di regresi logistik itu maksimum likelihood estimation. Lalu tujuan strategis, di sini ada 3, hitung peluang, karakteristik, dan faktor penentu. Untuk hitung peluang menghasilkan nilai probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan input data tertentu. Kalau karakteristik, melihat perbedaan karakteristik yang signifikan antara 2 atau lebih kelompok data atau cluster. Dan untuk faktor penentu, yaitu mengidentifikasi variabel bebas yang mana memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel terikat. Lalu ada klasifikasi multidimensi. Binari logistik 2 kelas, 0 atau 1, contoh spam vs bukan spam. Lalu ada lulus vs tidak lulus. Lalu ada positif vs negatif. Lalu multinomial, lebih dari 2 kelas tanpa urutan, contoh jenis hewan, kategori berita, klasifikasi buah. Lalu ordinal logistik, kelas memiliki urutan ranking, contoh sangat puas, netral, dan tidak puas. Nah, ini untuk binomial ini contohnya, dan untuk multinomial ini contohnya. Lalu ada ordinal, itu di sini sudah saya cantumkan contohnya seperti itu. Lalu fungsi aktivasi sigmoid, untuk mengubah input kombinasi linear menjadi rentang 0 sampai 1, logistic regression menggunakan sigmoid function. Nah, ini adalah caranya. Bentuk kurva menyerupai huruf S, sigmoid. Interpretasi nilai output berupa probabilitas murni. Dan ini contoh si kurvanya. Lalu ada nilai outputnya. Lalu ada decision boundary, nilai ambang, threshold 0,5. Aturan klasifikasi umum
probabilitas kurang dari 0,5 kelasnya positif, lalu probabilitas lebih dari 0,5 kelasnya negatif. Mekanisme kerja: input menerima fitur variabel X linear, menghitung bobot variabel sigmoid, transformasi non-linear. Skor: hasil skor probabilitas final, penentuan kelas akhir. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yaitu kelebihannya di sini cepat, sederhana, dan efisien. Lalu ada sangat mudah diinterpretasikan. Yang ketiga, ideal untuk klasifikasi teks. Lalu performa tinggi pada dataset linear. Nah, di sini untuk kekurangannya ada 3. Lemah pada pola non-linear kompleks, sangat sensitif terhadap outlier, lalu memerlukan feature engineering. Kesimpulan materi: logistic regression adalah fondasi utama dalam AI modern. Dari data probabilitas lahirlah keputusan cerdas berbasis machine learning. Mungkin itu saja rangkuman materi atau penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.